teman-teman, saya Afni dan selamat bergabung di podcast Girls Talk, inspirasi perempuan muda dari Indonesia Timur. Di sini kita akan membahas segala macam hal menarik tentang kisah perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi. Untuk episode kali ini kita akan membahas kisah dari seorang wanita dalam bidang advertising. Siapa sih narasumber kita hari ini? Nah, narasumber kita sudah datang menemani saya, ada Ibu Irna. Halo Ibu Irna. Halo Kakak Afni. Selamat pagi nih, apa kabar ini Ibu Irna? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena sudah mau diundang datang membagikan kisahnya di podcastnya kami. Nah sebelum itu Ibu kita curi nih atau gali ilmu dari Ibu. Boleh dong kasih tahu sama teman-teman penonton kita siapa sih sebenarnya Bu Irna? Boleh dong sampaikan apa sih sekarang karirnya dari Bu Irna dan kesehariannya seperti apa? Oke, terima kasih Kakak Afni kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Bese Irna Tawadud. Nah, kalau ditanya saya sekarang apa posisinya sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi vokasi negeri, yaitu Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, sekarang ini tentunya saya mendapatkan juga tugas tambahan dari kampus, yaitu sebagai koordinator prodi, mengelola prodi, khususnya prodi periklanan. Gitu Kakak Afni. Jadi koordinator Kaprodi Bu, sebagai Kaprodi. Apa sih sebenarnya yang mendorong Bu Irna untuk terjun di bidang jurusan periklanan ini? Dan mungkin bisa dong dibagikan pengalamannya, kisahnya sama teman-teman penonton sehingga bisa menjadi seorang Kaprodi. Oke, jadi pada dasarnya saya melihat Kaprodi itu bukan sebuah pencapaian, tentu saja sebenarnya pencapaian, tetapi di sisi ini karena saya seorang PNS, itu kita dituntut untuk pada saat ditempatkan di mana saja itu harus bersedia. Nah, saya diberi tugas tambahan dari pimpinan kelola prodi. Nah, saat ini mengelola prodi periklanan, tapi tentunya ini adalah suatu kesenangan tersendiri karena memang dari dulu saya suka sekali yang berhubungan dengan kreativitas. Jadi ibunya sebenarnya dari awal sudah terjun di dunia kreativitas begitu Bu? Pada saat masuk di Politeknik Negeri Media Kreatif baru saya lihat kayaknya menarik ini. Ternyata seru ya Ibu. Ternyata seru, betul. Ya, menurutnya Ibu sendiri nih, bagaimana sih sebenarnya pandangannya tentang perkembangan industri periklanan saat ini, termasuk bagaimana caranya Ibu untuk bagaimana sih bidang advertising ini dalam perkembangan teknologi digital saat ini Bu? Menurutnya Ibu bagaimana tuh? Teknologi digital ya dikaitkan sama periklanan. Tentu saja itu sangat-sangat penting ya teknologi saat ini. Kenapa? Orang-orang periklanan itu malah harus mengikuti perkembangan teknologi. Kenapa? Karena memang pada saat kita beriklan penggunaan teknologi yang paling kita gunakan, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan AI, bahkan orang sekarang menggunakan AI untuk beriklan, machine learning, untuk mengetahui sebenarnya kita target pasarnya siapa sih, itu kan menggunakan juga teknologi. Jadi sebaiknya sih memang periklanan lebih peka dengan perkembangan teknologi yang ada, jadi harus ikut arus. Wah, banyak ya Ibu dari digital yang bisa masuk di periklanan Ibu. Nah, menurutnya kan sekarang ini masa-masanya mahasiswa baru Ibu. Bagaimana sih pandangannya Ibu sebagai koordinator prodi melihat antusiasmenya dari mahasiswa baru terhadap jurusan advertising di Polimedia khususnya? Oke, kalau antusiasme saya mungkin melihat masih agak kurang, tetapi saya yakin ke depannya prodi ini sebenarnya sangat-sangat tanda kutip seksi ya. Kenapa? Karena masa depan dari periklanan itu sangat-sangat berhubungan sama pemasaran yang ada sekarang. Tentunya mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi orang-orang periklanan itu tentu sangat-sangat dicari dan dibutuhkan. Saya harap sih antusiasme anak-anak muda yang memang sudah masuk ke generasi X ya, Kakak Afni ya, generasi X ya. Z nih Bu. Z ya, sorry, generasi Z. Kita juga Gen Z Ya, Gen Z. Gen Z ini memang lebih banyak terpapar dengan teknologi ya. dan itu sangat-sangat mendukung tentang cara beriklan. Seperti itu sih Kakak Afni. Ini kan sekarang katanya tadi dari Ibu itu di dunia advertising atau jurusan advertising periklanan itu kan sebenarnya banyak digunakan sekarang yang dibutuhkan, tapi di lain sisi pasti ada tantangannya loh Ibu. Iya. Ya, nah apa sih tantangannya dan bagaimana caranya sebagai kan Ibu koordinator prodi, bagaimana sih caranya jurusan untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya itu bisa menghadapi tantangan tersebut? Oke, tantangan ya.
Sebenarnya memang mahasiswa periklanan ini memang ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, dan itulah tantangannya. Kita harus lebih peka dengan teknologi yang ada, dan tugasnya prodi sebenarnya itu harus menyesuaikan kurikulum yang ada di kampus dengan teknologi. Jadi memang dukungan prodi itu sangat-sangat penting di sini. Saya pikir memang kita harus banyak-banyak ketemu dengan industri seperti sama Kakak Afni di KMC ya, maksudnya. Jadi kita tahu sebenarnya permintaan pasar itu seperti apa, teknologi apa yang digunakan sekarang. Jadi kami yang ada di prodi bisa menyesuaikan sama kurikulumnya. Jadi prodi juga harus ikut ya. Iya, sangat andilnya besar untuk memperkenalkan adik-adik, untuk memperkenalkan adik-adik mahasiswa bahwa ini loh yang sekarang digunakan sama pasar. Jadi mereka tidak belajar saja, tapi belajarnya harus up to date dengan perkembangan yang ada. Nih, bukan kita di KMC ini punya teman-teman dari media kreatif nih, Polimedia. Saya lihat tuh mereka kreatif-kreatif. Bagaimana Masya sih Allah, iya. pandangannya Ibu tentang bagaimana sebenarnya peran kreativitas dalam dunia advertising ini, periklanan, dan bagaimana lagi nih saya tanyakan lagi bagaimana jurusan supaya bisa membuat mahasiswa-mahasiswanya itu kreatif dan berpikir out of the box. Bagaimana tuh Bu? Wah, ini pertanyaannya agak-agak sulit ya, tapi saya coba deh ini. Nah, tahu ini tidak Kakak Afni tentang Philip Kotler? Yang mana tuh Bu? Philip Kotler itu adalah salah satu bapak pemasaran dunia yang sekarang. Saya dapat ilmu ini Bu. Nah, si bapak Philip Kotler ini kan ada mencetuskan beberapa fase dalam pemasaran. Itu ada namanya fase 1.0 sampai 6.0 ya. Nah, 1.0 jadi 1.0 sampai 3.0 itu pemasaran tradisional. Kemudian masuk ke era 4.0 itu dari tahun 2000-an sebenarnya. Kalau di luar negeri itu dari tahun 98 sebenarnya sudah masuk ke digital karena ada perkembangan internet ya. Nah, kemudian 4.0 sampai 6.0 itu mereka sebenarnya sudah masuk di era digitalisasi. Nah, si mahasiswa ini harusnya memang sudah paham bahwa era-era seperti ini memang nyata adanya dan mereka harus peka. Apalagi sekarang ya 6.0 itu bukan hanya sekedar penggunaan digital, tetapi bagaimana caranya orang melakukan periklanan tapi sesuai dengan pasarnya. Oh, target pasar ya. Iya, kalau 4.0 kan masih intinya menggunakan media sosial Media saja. sosial saja. Nah, kalau di 5 titik kan hierarki ya, pasti agak bertingkat. Nah, di 6.0 mereka sudah mulai menggunakan teknologi misalnya machine learning untuk mengetahui target pasarnya ini. Seperti itu. Wah, ini teman-teman kita dapat ilmu baru loh dari Ibu hari ini. Mungkin nih saya mau tanya lagi. Sharingnya ada apa sih peluang karir dari industri bidang periklanan sendiri? Mungkin ada deh alumni-alumni dari Polimedia yang sekarang berkarir di mana? Mungkin dan berbagi kisahnya sama teman-teman penonton. Oke, jadi kalau misalnya ditanya alumni, alumni jujur kami belum ada karena baru setahun buka izinnya. Tetapi insya Allah sih akreditasi tahun ini itu akan dimulai. Tapi kalau melihat dari kira-kira nanti jadi apa? Nah, setiap prodi tentu ada namanya program lulusan ya. Jadi maksudnya target lulusannya itu mau jadi apa. Nah, khusus prodi periklanan, target lulusan mereka ini itu mau jadi simpel-simpel aja tetapi sangat-sangat dipakai di industri periklanan. Misalnya apa? Misalnya copywriter, kemudian media planner, kemudian ada sosial media spesialis, kemudian ada strategis marketing strategis. Jadi simpel-simpel aja, tetapi ini semua pekerja sangat-sangat dibutuhkan. Jujur Bu, saya punya teman loh Bu yang copywriter. Dia kerja dari rumah tapi 900-an, 1 jutaan dia dapat uang. Wah, dia jago di situ. Iya, betul. Jadi kadang saya tanya-tanya, ternyata copywriter itu kita di belakang layar tapi kita punya ini penghasilannya loh, ini besar Bu. Nih teman-teman yang lain katanya belum ada alumni. Teman-teman mau dong pecahkan rekor jadi alumni terbaik, prestasi terbaik di Polimedia. Betul sekali. Selanjutnya nih Bu, mungkin ada dong saran untuk mahasiswa-mahasiswanya dari Polimedia yang bercita-cita
bekerja di industri periklanan. Maksudnya dari Ibu sendiri keterampilan apa sih yang mestinya dipersiapkan sejak dini? Oke. Ya, jadi kalau keterampilan yang harus dimiliki sama mahasiswa periklanan itu yang pertama itu pastilah kemampuan komunikasi. Kemudian dari komunikasi itu setidaknya mereka juga punya keterampilan negosiasi. Ya, bagaimana caranya melakukan negosiasi. Kemudian yang ketiga itu keterampilan ya sedikit-sedikit tentang desain grafis, tapi tidak full ini ya ahli, tetapi setidaknya mereka punya pengenalan elemen-elemen lah untuk mengetahui oh ini nih yang cocok dengan produk yang ini misalnya. Kemudian ya tentu saja sih problem solver, dia dituntut untuk menjadi pemecah solusi karena orang pasti datang ke mereka untuk mau dikasih solusi. Ini bagaimana nih? Ini ada jualan saya nih. Bagaimana nih konsep iklannya? Ya, konsep iklannya seperti apa? Mereka pasti punya masalah yang ingin dipecahkan solusinya, tentunya di bidang periklanan. Oh ya, Bu, tahu lah. Nah, mungkin Ibu boleh dong sampaikan sebagai Kak Prodi nih, sampaikan apa sih hal yang bisa menarik siswa-siswa SMA untuk daftar di bagian advertising Polimedia? Oke, jadi bagi kalian yang sangat-sangat menyukai ketemu sama banyak orang, kemudian menyukai penggunaan media sosial, kemudian kalian merasa kreatif, ini adalah tempat yang paling tepat buat kalian. Nanti di sini kami akan membuat kalian sesuai dengan tujuan karir kalian. Karena tadi semua tantangan-tantangan itu atau keterampilan yang harus dimiliki sama adik-adik periklanan itu ada di kurikulum kami di mata kuliah itu. Nah ya Bu, dan itu teman-teman penonton khususnya siswa-siswa SMA nih yang tertarik untuk di bagian advertising periklanan, boleh tuh coba di Polimedia. Nah mungkin Bu terakhir nih, apa sih tips dari Ibu sendiri sebagai seorang wanita? Nah di dunia advertising apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai peran kita sebagai wanita perempuan di dunia advertising untuk mendukung peran seorang perempuan? Karena sekarang itu perempuan ya seperti itulah ya Bu, mungkin bisa dan disampaikan. Oke, jadi saya pikir semua perempuan bisa ya di segala lini bisa, tapi tetap tidak mengesampingkan dari tugas dan fungsinya sebagai seorang perempuan. Nah, khusus untuk di bagian advertising, saya pikir kita semua juga bisa di posisi ini. Saya pun bukan advertiser sejati, ibaratnya kompetensi bidang ilmu saya bukan di sini, tapi ternyata ini adalah bidang ilmu yang sangat-sangat bisa kita gali dan sangat-sangat punya potensi lah untuk kedepannya di masa depan. Nah teman-teman semua, terima kasih ya saya sampaikan kepada Ibu Irna karena telah mau membagikan kisahnya. Teman-teman, hari ini sangat banyak ilmu yang kita dapat dari sharingnya kita sama Bu Irna. Nah itu dulu untuk episode kali ini. Untuk episode menginspirasi lainnya tetap nantikan podcast dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih Kakak Afni.